Tumoses berlutut dan menjilatku secara bersamaan. Salah satunya adalah lelucon pamungkas yang dikagumi semua orang. Salah satunya adalah wanita kucing lol yang lucu. Bahkan, mereka berdua membagi kepemilikan suami mereka. Suamiku milikku setiap minggu. 246 adalah milikmu. Bagaimana dengan akhir pekan? Mari berbagi bersama di akhir pekan. Jadi saya mulai menjalani kehidupan yang bahagia dengan memeluk dan memeluk. 2 bulan lalu. Adikku Oh Hao dan aku naik ke kereta Yanjing. Halo, jika itu benar. Posisi ini sepertinya milikku. Suara lembut terdengar di samping kami. Permisi. Saya hanya duduk dan berbicara dengan teman-teman saya. Oh Hao meminta maaf sementara. Dia dengan cepat menjauh untuk membebaskan kursi. Gadis itu tidak tinggi. Itu sedikit di luar jangkauan ketika saya meletakkan barang bawaan saya. Berjingkat untuk memasukkan koper sedikit demi sedikit. Oh Hao duduk di seberangnya dan memperhatikan dengan cemas. Mengapa si idiot Gu Qiancheng ini masih melihat keluar jendela? Mungkinkah itu? Pilar batu di luar lebih baik dari wanita cantik di sebelahnya. Saya tidak bisa tidak melihat. Menarik ponselnya dan mengirimi saya pesan. Ini idiot. Apa yang bisa dilihat di luar sana? Wanita cantik di sebelah Anda memiliki barang bawaan di luar jangkauan. Kau juga tak membantu. Saya acuh tak acuh. Bersandar di jendela mobil dan memejamkan mata. Oh Hao menjadi gila. Sungguh kesempatan langka untuk mendekati wanita cantik. Sampai rel berkecepatan tinggi tiba di Yanjing. Radio memutar nada kedatangan. Aku baru saja bangun tidur. Saat ini. Setelah gadis di sebelahku memberi ruang untukku. Katanya kamu turun dulu. Agak merepotkan bagi saya untuk membawa barang bawaan saya. Mungkin butuh beberapa saat untuk Anda. Tidak, kamu mengambilnya. Saya menunggu lebih sedikit orang untuk turun. Saya tidak merasa terburu-buru. Dan gadis itu berkata, ya. Ia mendecakkan kakinya untuk mengambil kopernya. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak cukup tinggi. Saat Anda memakainya, semuanya dimasukkan sedikit demi sedikit. Sekarang bahkan lebih sulit untuk diturunkan. Sama seperti gadis itu sedang berjuang. Saat mudah memegang pegangan koper. Seorang pria buta menabraknya. Aduh. Pusat gravitasi gadis itu tidak stabil dan dia akan jatuh ke samping. Koper di atas juga dilemparkan ke arahnya. Saya melihat sesuatu akan terjadi. Berdiri dengan tegas pada saat itu. Sebuah tangan di punggung gadis itu. Pegang koper yang jatuh dengan satu tangan. Kemudian dia memarahi sampah yang menoleh dan melarikan diri. Apakah kamu tidak punya mata? Aku menabrak seseorang dan bahkan tidak meminta maaf. Gadis pulih dari kepanikan. Cepat berdiri dan berterima kasih padaku. Dia mengambil barang bawaan yang jatuh. Menurunkannya. Itu juga menjatuhkan dirinya sendiri. Dan aku turun dari kereta bersamanya. Terima kasih barusan. Nama saya Luo Zihan. Gadis itu memberikan perkenalan sederhana dengan senyum di wajahnya. Tidak, terima kasih telah membantu. Aku menanggapinya dengan senyuman. Gadis itu melihat senyum pria itu. Tidak apa-apa memiliki hati musim semi yang berdesir di hati Anda. Saya tidak menyangka wajah ikan mati ini terlihat sangat bagus dengan senyuman. Ya, saya harus melapor ke universitas hari ini. Tidak ada waktu untuk membalasmu. Mengatakan itu, dia mengeluarkan tenunan tangan dari sakunya. Berikan aku liontin kecil yang ditenun. Saya membuat ini sendiri. Saya harap Anda tidak menyukai saya dan pergi ke sekolah untuk melapor. Selamat tinggal. Aku mengambil liontin kecil itu dan memasukkannya ke dalam saku. Dan dia mengucapkan terima kasih. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangan. Menyeret koper itu pergi. Aku membuka mulutku lebar-lebar. Oh Hao, yang tertegun di tempatnya, berkata. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Oh Hao menyingkirkan dagunya yang akan jatuh ke tanah. Apakah Anda tidak membantu orang? Mengapa dia memberi Anda sesuatu di mobil berikutnya? Aku dipaksa. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Berjalan ke arah sekolah. Setelah naik subway menuju gerbang sekolah. Aku terus berjalan lurus ke depan. Kau mau kemana? Gerbang sekolah tidak ada di sini. Oh Hao bingung, saya tidak tinggal di kampus lagi. Sewa rumah lebih awal sekarang.
Setelah selesai berbicara, aku buru-buru pergi ke agen penyewaan. Arah. Kembalilah ke Yanjing. Saya memesan kamar secara online tempo hari. Itu adalah Meong lembut yang menarikku masuk. Meo melihat ke arah suara. Yang terlihat adalah anak kucing seputih salju. Mata roh air tampaknya memiliki kekuatan sihir. Menarik saya. Apakah Anda tidak memiliki tuan? Aku berjongkok dan dengan lembut mengambil anak kucing kurus kering itu. Dan anak kucing itu hanya merintih lemah. Aku melihat sekeliling. Dikonfirmasi bahwa itu adalah anak kucing yang ditinggalkan. Anak kecil, jika Anda tidak menginginkannya, saya akan mengadopsi Anda. Aku memasukkan kucing itu ke dalam ranselku. Biarkan kepala kecilnya keluar untuk bernafas. Ketika saya datang ke tempat yang ditentukan untuk bertemu perantara. Maaf, pemilik rumah baru saja menghubungiku tiba-tiba. Katanya kamar sudah disewakan. Agensi wanita malu menjelaskan kepada saya bahwa tidak apa-apa. Apakah Anda melihat kamar lain? Saya hanya bisa tidak berdaya sehingga Anda bisa melihat ruangan ini. Itu juga memenuhi persyaratan yang Anda katakan. Dan jika Anda berbagi sewa, harganya lebih murah dari set sebelumnya. Saya mengelilingi pasar membersihkan kamar. 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi dan 2 sarang cukup memuaskan. Ini adalah kamar ganda, bukan? Maaf jawaban untuk perantara. Saya ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Meskipun saya takut teman sekamar bersama akan pelit pada saat itu. Pria besar atau bibi atau semacamnya. Tapi menutup pintu seharusnya tidak mempengaruhi. Setelah kontrak ditandatangani, saya menemukan restoran cepat saji dan makan siang. Omong-omong, saya membuat salinan tambahan. Xiao Huang duduk di langit yang kosong. Keluarkan anak kucing dari tas sekolah. Dengan lembut memeluk pahanya. Beri dia makan ikan kecil. Si kecil telah menganiaya Anda 2 hari ini. Dalam 2 hari, saya akan pergi ke supermarket untuk membeli makanan kucing. Meo tidak menyangka anak kucing itu langsung menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Apakah kamu tidak ingin makan makanan kucing? Anak kucing itu mengangguk patuh. Lalu tahan dalam 2 cakar kecil. Ceroaker kuning kecil memakannya. Melihat pemandangan ini, saya tercengang untuk sementara waktu. Perilaku makan kucing. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Tapi aku lebih peduli dengan teman sekamar daripada itu. Saya tidak tahu orang seperti apa teman sekamar saya. Saat ini, suara kakak baik Oh Hao tiba-tiba terdengar laugu. Apa kau juga makan di sini? Aku sedikit terkejut. Kau tak melaporkannya? Kenapa kau datang untuk makan di luar? Ada terlalu banyak orang di kantin sekolah. Saya sangat lapar sehingga saya keluar untuk makan. Lalu dia melihat anak kucing di pangkuan Gu Qiancheng. Kapan Anda mulai memelihara hewan peliharaan? Saya baru saja bertemu di sudut. Dia pasti ditinggalkan. Saya sedikit tertekan dan mengadopsinya. Oh Hao cemberut sedikit. Anda lebih suka membuang waktu Anda untuk kucing. Saya tidak ingin menghabiskan beberapa detik. Meminta informasi kontak wanita cantik di kereta berkecepatan tinggi. Aku tidak peduli. Tersenyumlah. Bukankah bagus mengadopsi anak kucing? Dia masih bisa bersamaku setiap hari. Oh Hao tidak berdoa dengan baik. Dia tidak bisa berbicara. Apa gunanya tidak menjadi wanita cantik? Aku menoleh bercanda dan berkata pada anak kucing itu. Mungkin kamu akan menjadi wanita cantik. Katakan ya. Oh Hao tertawa dan memarahi tanpa berkata-kata. Kau bodoh saat membaca novel. Omong-omong, ingatlah untuk datang ke LOL di malam hari. 4 teman sekamar saya ditambah Anda berada tepat 5 baris jauhnya. Tidak masalah, hubungi saya di malam hari. Tapi aku harus kembali dan membersihkan kamarku dulu. Aku bangun untuk mengucapkan selamat tinggal pada Oho. Aku memeluk anak kucing itu dalam perjalanan kembali. Berkata pada dirinya sendiri dalam pelukannya. Bisakah Anda benar-benar menjadi wanita cantik? Sama seperti Catwoman di anime. Anak kucing itu mendongak dan menjilat pipiku. Meong seolah menanggapi. Hahaha, sebaiknya aku tidak bermimpi. Saya mampir dan membeli beberapa alat kebersihan. Lalu cepat kembali ke rental. Hasilnya terlalu mendesak. Seseorang tidak memperhatikan dan menabrak koper. Aduh, kenapa kau melempar barang bawaan ini langsung ke pintu? Dan kemudian saya melihat lebih dekat, dan sesuatu terjadi. Mengapa koper ini terlihat begitu familiar? Ini.
Itu bukan koper gadis bernama Luo Zihan. Apakah saya mengenali koper kecil di depan saya ini? Teman sekamarku sebenarnya adalah dia. Ini terlalu kebetulan. Tepat ketika saya bingung dan terkejut. Seorang wanita parubaya memegang kain pel. Berjalan keluar dari sebuah ruangan. Maaf, aku sibuk bersih-bersih. Aku lupa membawa koperku. Aku tertegun sejenak sebelum menjawab bahwa baik-baik saja. Sepertinya bukan dia. Ini hanya seukuran koper. Apa yang kupikirkan? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Aku menertawakan diriku sendiri. Lalu aku membersihkan kamar. Jadi kami sibuk saat makan malam. Saya sangat lelah sehingga saya menggendong kucing putih kecil di tangan saya. Ambil ponsel Anda dan pesan takeout. Saya akan bertanya kepada anak kucing apa yang ingin dimakannya. Saya baru ingat bahwa kucing putih kecil ini belum memiliki nama. Anda belum punya nama, kan? Mengapa saya tidak memanggil Anda Xiao Bai untuk saat ini? Aku akan memikirkan nama untukmu sebelum tidur di malam hari. Apa yang Anda rasakan seperti makan? Aku menggaruk layar ponselku untuk bertanya pada Xiao Bai. Seolah dia benar-benar bisa berbicara. Bagaimana dengan nasi ikan bakar ini? Saya menghentikan jari saya pada nasi ikan bakar. Bertanya, Meo Xiao Bai tampak sangat puas. Tekan kaki kecil pada tombol pembayaran di layar ponsel. Duduk di sini sebentar. Aku akan ke kamar mandi untuk sekadar mandi. Aku akan memberimu makan malam saat kau tiba. Aku akan mengambil pakaian ganti. Buka pintu dan masuk ke ruang tamu. Kebetulan mendengarnya datang dari kamar tidur yang berlawanan. Dua gadis. Aku sudah membersihkannya untukmu. Baiklah, terima kasih. Benar. Ketika saya sedang membersihkan, saya menemukan bahwa tidak ada tiang pengering pakaian di sini. Mungkin tidak nyaman untuk mengeringkan pakaian. Saya memiliki banyak keraguan di kepala saya. Apakah itu dua orang? Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya pergi ke kamar mandi dan hendak membuka pakaian dan mencuci. Tiba-tiba aku teringat dua wanita barusan. Percakapan menyadari bahwa tiang jemur pakaian belum tersedia. Aku segera berpakaian lagi. Aku membuka pintu dan meninggalkan rumah sewaan. Tapi aku lupa kalau pintu kamarku masih terbuka. Gadis kota mendengar suara pintu terbuka dan tertutup. Cepat keluar dari kamar. Tapi ruang tamu kosong. Wanita parubaya itu juga mengikutinya. Aku lupa memberitahumu. Teman sekamarmu laki-laki. Saat mengobrol dengannya di sore hari, saya mengetahui bahwa dia juga mahasiswa baru di Universitas Yenching. Gadis itu terkejut. Kebetulan sekali. Pikiran. Segera diingat hari ini di rel berkecepatan tinggi. Anak laki-laki yang saya temui. Kebetulan sekali. Mungkinkah aku berdoa untuk bulan tua sebelum sekolah dimulai? Benar-benar muncul. Setelah mengusir wanita parubaya itu, gadis itu sudah siap untuk kembali ke kamar. Cukup selesaikan sendiri. Tapi lihat ke belakang. Saya melihat kamar tidur di seberang dengan pintu terbuka. Rasa penasaran di hati saya tiba-tiba mulai terus bekerja. Tidak. Dia laki-laki. Saya seorang gadis tanpa persetujuannya. Aku masuk ke kamarnya. Sangat kasar. Lalu dia berbicara pada dirinya sendiri lagi, dan aku melihatnya. Seharusnya tidak ditemukan. Saya kembali ke ruang sewa setelah lebih dari 10 menit. Begitu saya memasuki rumah, saya melihat seorang gadis panik. Memeluk Xiao Bai dengan panik. Kabur dari kamarnya. Apakah itu benar-benar kamu? Keduanya berdiri diam. Pada saat yang sama, saya terkejut bahwa Luo Zihan kembali sadar terlebih dahulu. Bisikan permintaan maaf, maaf. Aku tidak bermaksud tinggal di kamarmu. Aku melihat pintumu terbuka. Aku sedikit penasaran siapa teman sekamarku. Kemudian saya kebetulan melihat kucing putih kecil ini. Saya suka binatang. Jadi aku lupa keluar. Aku tidak peduli. Ini hanya kebetulan bahwa Telip berteriak dalam hatinya. Kemudian dengan cepat menjawab bahwa tidak apa-apa. Apakah Anda juga mahasiswa Universitas Yenching? Luo Zihan mengangguk. Siapa wanita tadi siang? Aku hanya akan keluar untuk membeli sesuatu. Bagaimana teman sekamar wanita menjadi wanita cantik? Bibi itu adalah pembersih yang saya sewa. Luo Zihan mengucapkan kalimat berikut. Itu menyegarkan pemahaman saya tentang dia. Sepertinya ini adalah wanita kaya kecil.
Lakukan kebersihan dan pekerjakan orang. Luo Zihan menyela pikiranku. Buka mulut Anda untuk bertanya permainan apa yang Anda mainkan? Departemen Komputasi. Mungkinkah kamu juga? Luo Zihan mengangguk lagi untuk memastikan dugaanku. Tanya saya apakah saya dari Ruan Siban. Saya bingung dan menjawab saya juga. Ini terlalu kebetulan. Dibandingkan dengan kejutan saya. Wajah Luo Zihan penuh dengan senyuman. Mungkin kita memiliki nasib khusus. Lalu aku berteriak dalam hatiku bahwa Yu Lao benar-benar muncul. Haha, ini kedua kalinya kita bertemu. Ini untuk suamiku? Tampan dan baik hati. Apakah itu benar-benar memenuhi persyaratan saya? Akan lebih baik jika kamu lebih banyak tersenyum. Saya tentu saja tidak bisa mendengar hati Luo Zihan. Dia tersenyum dan pergi mandi. Aku sudah selesai mandi. Pergi ke pintu untuk mendapatkan takaawai yang sudah tiba. Kembali ke kamar tidur. Melihat catatan di gagang pintu. Saya akan melepasnya dan melihatnya. Tulisan tangan pada catatan itu halus. Saya sedikit bersemangat sekarang. Lupa menambahkan informasi kontak. Ini adalah akun WeChat saya. Tambahkan setelah Anda melihatnya untuk kontak yang mudah. Aku tertawa terbahak-bahak. Berapa umurnya? Dan dengan cara yang lucu untuk mengobrol. Aku menyimpan catatan itu dan membuka kotak takeut. Menyerahkan ikan panggang ke Xiaobai. Kemudian keluarkan ponsel Anda sambil makan. Masukkan akun WeChat pada catatan. Segera akan ada nada cepat untuk mengajukan persetujuan teman. Luo Zihan juga segera mengirim pesan. Siapa namamu? Aku belum tahu namamu. Aku dengan cepat mengetuk jariku untuk membalas Gu Qiancheng. Luo Zihan melihat 3 kata kesepian itu. Aku sedikit marah. Mengapa Anda merasa dia begitu tercengang? Tapi tetaplah sedikit untuk menipu. Saya hanya ingin pria tampan yang konyol dan manis. Dan ini aku. Kemudian dia terus bekerja tanpa perasaan. Setelah beberapa saat, tangan. Kocok mesin. Saya membuka antarmuka telepon. Ditemukan bahwa itu adalah serangkaian pesan yang dikirim oleh Luo Zihan. Ini semua tentang berbagi. Bagaimanapun, kita masih lawan jenis. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk berjaga-jaga jika malu. Luo Zihan mendaftarkan 5 item. 4 poin pertama adalah persyaratan normal. Dan kita sampai ke poin 5. Dikatakan Xiaobai. Bisakah kucing terkena stroke pada waktu biasa? Ini permintaan pribadiku. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju. Aku melewatinya lagi. Kemudian ketik balasan, tidak masalah. Adapun kata-kata Xiaobai. Selama dia tidak menolak, tentu saja. Begitu pesan terkirim. Luo Zihan segera menjawab, terima kasih. Aku tersenyum dan meletakkan ponselku. Kenapa aku merasa dia imut dan sedikit kekanak-kanakan? Pada saat ini, Oh Uhao akhirnya datang ke telepon. Baris 5 dan baris 4 hilang 1. Ayo cepat, aku akan mengambil Xiaobai yang sudah tidur di sampingku. Letakkan dengan lembut di tempat tidur. Dia pergi berperang. Di kamar malam hari. Tak lama kemudian yang tersisa hanya suara penekanan tombol. Dan sesekali tertawa 2 kalimat. Saya tenggelam dalam dunia maya. Tidak memperhatikan sama sekali. Di tempat tidur di belakangnya. Sesuatu yang indah sedang terjadi. Aku tidak bisa, aku sekarat karena kantuk. Saya datang ke sekolah besok untuk melapor. Aku menguap panjang dan mengaku pada Oho. Lalu aku merangkak ke tempat tidur dengan grogi. Matahari pagi menyinari kamar tidur. Alarm telepon berbunyi. Aku mengerutkan kening dan menyentuh ponselku untuk mematikan alarm. Tapi sentuhan ke samping. Saya hanya merasa seperti saya menyentuh sesuatu yang lembut. Mengapa bantal ini begitu lembut? Lembut dan nyaman untuk dicubit. Dan itu terasa sangat nyata. Saya pikir saya menyentuh Xiaobai. Saya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Gadis berbulu di tubuh Xiaobai tiba-tiba membuka mataku. Yang terlihat adalah seorang gadis dengan wajah halus. Mendengkur pelan di sampingku. Lebih penting lagi, dia benar-benar telanjang. Kotoran. Aku menjerit dan langsung duduk. Gadis itu juga terbangun oleh tangisanku. Dia mengusap matanya yang mengantuk dan duduk. Nini. Siapa Nini? Kenapa kamu ada di kamarku? Saya sangat takut saya tidak bisa berbicara dengan benar.
Gadis itu sepertinya juga bangun sedikit. Dia berkedip dan menatapku dengan mata besarnya. Dan kemudian dia melihat ke bawah. Melihat tubuhku yang asing. Dua tangan kecil. Diraih dua selimut menggaruk dadanya. Lalu dia tersenyum dan melemparkan dirinya ke arahku dengan tangan terbuka. Pada saat yang sama, itu membuat suara lembut dan seperti lilin. Saya Xiao Bai. Dan aku ngeri melihat gadis ini mendatangiku. Meskipun dia terlihat. Ini loli kecil yang tidak berbahaya. Jangan datang. Xiao Bai adalah seekor kucing. Bagaimana Anda bisa menjadi Xiao Bai? Gadis itu menatapku dengan ngeri. Tiba-tiba sedih. Aku benar-benar Xiao Bai. Kau mengatakannya. Saya berharap untuk menjadi seorang gadis cantik. Apakah saya sudah menjadi manusia sekarang? Apakah kamu tidak menginginkan saya? Mengatakan itu, matanya lembab dan dia mulai menangis. Aku melihatnya menangis. Kewaspadaan yang ketakutan menghilang dalam sekejap. Ini sedikit bingung untuk menghiburmu, jangan menangis. Tapi apakah Anda benar-benar Xiao Bai? Aku masih tidak percaya. Keterlaluan sialan membuka pintu untuk keterlaluan. Ini keterlaluan. Saya sangat kecil putih, saya bisa membuktikannya. Oleh karena itu, dia menceritakan semuanya padaku setelah kita bertemu kemarin. Dijelaskan satu sisi. Aku mulai percaya. Gadis dengan air mata berlinang. Ketan memintaku untuk menjadi manusia sekarang. Apakah kamu tidak menginginkan saya? Tidak. Aku takut dia akan menangis lagi dan dengan cepat menyangkalnya. Gadis yang mendengar jawabanku. Bahagia langsung ke pelukanku. Dan saya mengulurkan tangan. Lalu hatiku mencuri. Apakah ini mimpi pipa yang menjadi kenyataan? Omong-omong, bagaimana kau bisa menjadi manusia? Gadis biarkan aku pergi. Senang untuk mengatakan. Kau adalah. Ini bukan tentang ingin aku menjadi gadis cantik. Jadi saya berubah. Saya tidak punya pilihan selain menerima fakta melamun ini. Ini adalah gadis yang saya lihat. Dua telinga kucing di kepala. Aku sangat terkejut. Kucing itu menjadi manusia. Mengapa masih ada beberapa karakteristik kucing? Apakah kamu tidak memiliki telinga manusia? Tidak ada gadis yang menggelengkan kepalanya. Namun, telinga ini akan menjadi telinga manusia di masa depan. Hanya saja saya tidak tahu kapan itu akan berubah. Kepalaku terangkat. Jika Anda keluar dan terlihat. Bukan hanya berita utama. Mungkin Anda harus ditangkap untuk penelitian. Dong. Saya berjuang dengan cara menyembunyikan telinga kucing Xiao Bai. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dan kemudian suara Luo Zihan tidak sopan. Kau baik-baik saja? Kenapa aku mendengar teriakanmu barusan? Saya terkejut. Cepat jawab dengan panik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luo Zihan berdiri di depan pintu dan menjawab. Keraguan di hatiku. Dia dengan jelas mendengar jeritan Gu Qiancheng. Kau belum bangun? Hari ini adalah hari terakhir pelaporan mahasiswa baru. Aku akan segera bangun. Aku juga ingat sekarang. Aku akan melapor ke sekolah hari ini. Kamu bangun dulu. Kebetulan saya sedang keluar membeli sarapan. Aku akan pergi denganmu saat aku kembali. Aku meletakkannya di pintu. Setelah mendengar pintu tertutup, aku hanya menaruh hatiku. Melihat kembali Xiao Bai yang berdiri di tempat tidurnya. Aku tiba-tiba sakit kepala. Ada orang lain di keluarga ini. Bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Tidak persis manusia. Xiao Bai berkedip padaku dengan mata besar. Aku benar-benar bisa berubah kembali. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya sebelumnya? Saya seorang ibu. Untungnya, saya masih di sana memikirkan solusi untuk waktu yang lama. Kamu tidak bertanya padaku. Saat Xiao Bai berbicara, itu berubah kembali ke penampilan kucing Xiao Bai. Baik. Ketika saya melihat bahwa Xiao Bai telah berubah menjadi kucing lagi, saya langsung merasa lega. Meong saat ini. Xiao Bai menepuk saya saat berganti pakaian dengan kaki kucingnya. Apa yang ingin kau katakan? Saya tidak mengerti gadis bintang Meo, saya memakai pakaian. Layanan mengatakan. Ketika Xiao Bai melihat ini, dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Ucap pelan. Tapi saya hanya bisa berubah bolak-balik sekali sehari. Sial, aku tercengang.
Hampir pingsan. Lalu kenapa kau berubah kembali? Kata Xiao Bai sedih. Karena Anda tidak mengerti saya sekarang. Jadi saya berubah kembali. Aku tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja. Jadi tidak bisakah kamu menjadi kucing lagi hari ini? Xiao Bai mengangguk. Aduh. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Aku mendongak dengan sakit kepala. Yang Anda janjikan kepada saya nama yang bagus untuk. Belum mengambilnya. Jari-jari ramping Witei meraih lenganku. Rekan satu tim, Anda telah menjadi manusia. Benar-benar tidak pantas disebut Xiao Bai. Dan otakku berputar. Bagaimana dengan namamu Muyurou? Ini adalah nama pahlawan wanita dalam novel yang saya baca. Pahlawan wanita dalam novel ini mungil dan imut. Xiao Bai tampaknya menjadi pahlawan wanita. Ya, saya mengerti. Nama saya Muyurou. Xiao Bai sangat menyukai nama ini. Peluk aku langsung dengan senang hati. Muyurou masih mempertahankan kebiasaan kucing. Pinggiran kota telanjang. Menggosokkannya padaku. 2 selimut di punggungku. Itu membuatku tersipu. Turunlah, kamu belum berpakaian. Aku membuka bak mandiku dan memeluk tanganku pelan. Lalu aku pergi ke lemari lagi. Temukan gaun untuk dia kenakan. Oke, kamu tetap di sini, jangan pergi. Saya pergi ke sekolah dan akan segera kembali. Dan aku sudah siap untuk meninggalkan ruangan. Aku pergi denganmu. Muyurou memanggil. Itu melompat tepat di atasku lagi. Saya lengah dengan ini. Hampir jatuh. Untungnya, 2 bulan pekerjaan liburan musim panas tidak sia-sia. Jangan menerkamnya begitu saja. Kamu adalah seorang gadis sekarang. Jika menjadi begitu besar, itu akan jatuh. Aku mengajarinya. Kebenaran yang sederhana tidak apa-apa. Lalu kau bawa aku bersamamu. Jangan tinggal di kamarmu sendirian. Terkadang aku takut. Saya hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Anda tidak bisa keluar seperti ini. Anda tidak hanya harus memakai kemeja saat keluar. Pakai juga celana atau rok. Kemudian kenakan pakaian dalam di bawah pakaian. Apakah kamu mengerti? Muyurou mengangguk perlahan. Ikuti Tuhanku. Saya mendapatkannya. Dan saya sangat lega. Tapi saya tidak menyangka Xiao Bai akan melompat keluar lagi. Tapi aku hanya ingin mengikutimu. Ya Tuhan. Aku tidak bisa hanya pingsan di tempat tidur. Anda akan keluar seperti ini untuk ditangkap sebagai hooligan. Apa itu hooligan? Bukan itu intinya. Intinya kamu tidak bisa keluar. Dan aku menarik napas. Ini adalah makanan merah dan manis lainnya melawan Muyurou. Baiklah. Muyurou akhirnya dengan enggan setuju. Tertinggal di kamar. Tapi kau harus kembali lebih awal. Aku akan takut sendirian. Saya akan kembali ketika saya selesai. Anda menunggu saya di kamar dengan patuh. Jangan membuat suara besar. Setelah menjelaskan beberapa tindakan pencegahan. Dan aku menutup pintu. Tunggu sampai aku selesai mandi. Luo Zihan juga kembali dari membeli sarapan saat ini. Aku mendengarmu berteriak di pagi hari. Jadi apa yang terjadi? Menakuti pria besar seperti ini. Saya akan berkeringat dingin ketika ditanya. Mengapa wanita ini suka menyelesaikan masalah? Sebenarnya, saya melihat seekor tikus. Aku terkejut. Tikus tua. Wajah Luo Zihan memutih setelah mendengar tikus. Ada tikus di ruangan ini. Tidak, aku akan keluar. Setelah mengatakan itu, dia panik untuk membuka pintu. Jangan khawatir, tikusnya telah ditangkap oleh Xiao Bai. Saya dengan cepat menenangkan Luo Zihan. Jika Anda menakuti wanita besar ini, aku tak bisa bertanggung jawab untuk itu. Oh, benarkah? Luo Zihan menghentikan tangannya untuk membuka pintu. Tidak ada lagi tikus. Luo Zihan terduduk kaget. Saya menunjuk ke tumpukan roti di atas meja. Saya bingung menanyakan seberapa besar nafsu makan Anda. Beli banyak. Luo Zihan telah mendapatkan kembali ketenangannya. Saya hanya mengingatnya ketika saya sampai di toko sarapan. Lupa tanya rasa roti apa yang ingin kamu makan. Oleh karena itu, saya membeli sedikit dari setiap rasa roti. Saya mengambil roti dan memakannya. Lalu dia bertanya dengan ragu-ragu. Keluargamu pasti kaya.
Nah, Luo Zihan menjawab perlahan dengan mulut terbuka. Lalu kenapa kau mau keluar dan berbagi kontrakan? Bukankah lebih baik menyewa satu kamar? Luo Zihan tersenyum dan menjawab bahwa terlalu membosankan untuk sendirian. Temukan teman sekamar untuk berbagi dan bersenang-senang mengobrol? Aku semakin bingung. Lalu kenapa kamu tidak sekolah? Kondisi asrama Universitas Tianjin sangat baik. Dan 4 orang di asrama tidak terlalu ramai. Asramanya terlalu kecil. Ini seperti 4 orang dikemas ke dalam sebuah ruangan. Saya terkadang begadang karena takut mengganggu teman sekamar saya. Luo Zihan menjawab dengan santai. Saya tertawa dalam hati jika saya tinggal di sekolah. Bagaimana aku bisa hidup bersamamu? Jadi aku tidak bertanya lagi. Jika Anda terus bertanya, Anda akan mengalami depresi. Orang yang sama, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Aku memberitahumu alasannya. Lalu kenapa kau keluar untuk menyewa rumah? Luo Zihan bertanya penasaran. Aku hanya suka tempat yang lebih tenang. Sepertinya di asrama terlalu berisik. Mengapa Anda tidak menyewa satu kamar? Terlalu mahal, lebih murah untuk dibagikan. Luo Zihan, jangan khawatir. Saya biasanya cukup pendiam. Itu akan mengganggumu. Aku menekan suara untuk melanjutkan memasak. Setelah makan, Luo Zihan berlari ke pintu kamarku. Ayo bawa Xiaobai bersama kami saat kami pergi ke sekolah. Bisakah saya masuk ke kamar tidur Anda dan membawa Xiaobai keluar? Aku terkejut saat mendengarnya. Cepat jawab tidak. Luo Zihan cemberut tidak senang. Saya setuju tadi malam, saya memeluk Xiaobai. Kenapa kau menyesalinya hari ini? Bukan itu maksudku. Saya segera menjelaskan. Bukankah Xiaobai baru saja menangkap tikus? Sedikit kotor. Jadi tinggalkan di rumah. Segera setelah Anda mendengar mouse. Luo Zihan merinding di sekujur tubuhnya. Saya tidak ingin memeluk Xiaobai lagi. Baik, akan kulaporkan nanti. Ingatlah untuk memandikan Xiaobai saat kamu kembali. Aku akan pergi ketika aku kembali. Saya akan mengambil materi untuk laporan dan pergi. Manfaatkan kekurangan orang sekarang. Dengan suara pintu tertutup. Rumah sewa menjadi sunyi. Ingin saya lupa membuang roti yang belum selesai. Luo Zihan baru ingat ini ketika dia keluar. Aku panik lagi. Belum terlambat untuk membuangnya kembali dengan tergesa-gesa. Juga mengantarmu ke sekolah dulu. Crunch diiringi suara pintu terbuka. Mu Euro menjulurkan kepala kecilnya dari celah pintu. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Berlari tanpa alas kaki ke meja. Dia dengan hati-hati menunjukkan roti di atas meja dengan hidungnya. Haha, roti ini berbau seperti ikan. Katakanlah kamu seorang gadis. Kenapa kau memilih jurusan ilmu komputer? Saya sedang berjalan di jalan dan bertanya kepada Luo Zihan dengan beberapa keraguan. Keluarga Anda harus berbisnis, bukan? Bukankah kau harus memilih bagian keuangan? Saya menemukan profesi ini cukup menarik. Pilih saja jurusan ini. Luo Zihan menjelaskan dengan santai. Saya tertawa dalam hati dan berkata bahwa saya di sini untuk menemukan suami saya. Sekolah itu menengah. Oke. Mereka berdua mengobrol. Kemudian seorang gadis melihat kami dan datang. Beberapa terkejut bertanya pada Luo Zihan. Luo Zihan, kenapa kamu sekolah hari ini? Bukankah kau bilang akan beristirahat di rumah sewa hari ini? Selamat pagi, Suster Yan. Saya membawa teman sekamar saya untuk melaporkan. Rekan Luo Zihan berbicara tentang alasannya. Perkenalkan aku dengan gadis di depanku. Ini adalah senior di departemen kami. Dia adalah kepala kelas kami. Halo, nama saya Liu Xian. Halo, saya tersenyum dan menyapa sederhana. Liu Xian datang di sebelah Luo Zihan lagi. Tidak heran kau memperlakukan senior itu kemarin. Mengabaikan. Apakah teman sekamarmu begitu tampan? Liu Xian mencuri pandang lagi padaku. Saya pikir dia pacar Anda. Saya belum saling kenal selama 2 hari. Saya cukup akrab untuk membawanya ke sekolah untuk melapor. Luo Zihan ragu-ragu sejenak. Aku juga bosan di kamarku. Tepat pada waktunya dia datang ke sekolah untuk melapor. Datang bersamanya. Jadi dia bukan pacarmu lagi? Liu bersumpah untuk bersemangat. Kau mau apa? Luo Zihan menatapnya dengan sayap. Liu Xian berkata dengan senyum buruk bahwa Zihan. Aku akan berpindah tempat denganmu.
Yang saya sewa masih suite kecil untuk satu orang. Sangat nyaman. Tidak, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Luo Zihan langsung menolak. Lagi pula dia bukan pacarmu. Kurasa dia juga bukan tipemu. Kenapa dia tidak mau memberikannya padaku? Siapa yang bilang? Luo Zihan berkata dan langsung memeluk lenganku. Dia pacarku sekarang. Dan mata saya baru saja terbuka dan saya berpikir, oke? Liu Oat berkata dengan kaget bahwa kami pergi dulu. Saya membawanya untuk melapor ke konselor. Senang berjalan perlahan. Aku belum mengetahuinya. Dia diseret ke dalam oleh Luo Zihan. Setelah berlari beberapa langkah, aku bertanya dengan wajah merah. Apa yang kamu lakukan? Hei, aku membantumu keluar dari masalah. Jawab Luo Zihan sambil tersenyum. Masalah apa yang bisa saya miliki? Saya tidak mengerti pertanyaan retoris. Membantumu menyingkirkan gadis-gadis seperti Suster Yan? Mengapa menyingkirkan dia? Apa yang dia katakan padamu di akhir? Dia bilang kamu tampan. Aku ingin bersamamu. Luo Zihan menyederhanakan kata-katanya sedikit. Inilah yang Anda sebut masalah. Jadi saya tidak mencari siapapun. Tapi kamu bukan pacarku. Mengapa menghentikan gadis lain datang kepadaku? Saya menanyai Luo Zihan. Tunjukkan apakah dia sedikit lebar. Luo Zihan tidak menjawab secara langsung. Dia menatapku dari atas ke bawah. Kemudian mulailah memeriksa pertanyaan pendaftaran rumah tangga. Apakah kamu punya pacar? Tidak. Jadi apakah Anda memiliki kebiasaan? Tidak. Anda pergi ke bar? Aku tak minum alkohol. Kau merokok? Jangan merokok. Saya ditanya dengan kasar, mengapa Anda menanyakan ini? Jangan menyela, tunggu sampai aku selesai bertanya. Luo Zihan memarahiku dengan serius. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Melihatnya begitu serius, aku harus patuh. Luo Zihan melanjutkan pertanyaannya. Apa yang biasanya Anda lakukan di waktu luang? Saya biasanya tinggal di rumah dan bermain game. Atau tidur siang. Apakah Anda akan begadang sepanjang malam? Aku tidak akan keluar untuk apa-apa. Di mana saya menginap di malam hari? Tidak apa-apa, Luo Zihan tertawa bahagia. Bersorak di hatiku. Sempurna. Ini pasti diberikan kepadaku oleh Yulao. Tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Jadi mengapa Anda menanyakan ini? Aku bertanya dengan bingung. Luo Zihan berkacak pinggang. Umumkan kepada saya dengan nada serius. Sekarang aku pacarmu. Jadi aku tidak mengizinkan gadis lain mendekatimu. Aku bodoh saat mendengarnya. Tanpa sadar aku menyentuh dahi Luo Zihan dengan tanganku. Kau tidak demam? Kau hanya demam. Luo Zihan cemberut marah dengan pinggangnya. Lalu apa yang kau bicarakan? Kamu terlalu terburu-buru. Tidak, aku tidak memikirkannya. Wanita ini. Sepertinya gadis kecil yang lucu. Ternyata sangat acak. Saya tidak sedang berbicara. Aku serius, oke? Kenapa aku membuatmu menderita dengan menjadi pacarmu? Luo Zihan mempertanyakan. Dan aku juga tidak ceroboh. Saya mengajukan begitu banyak pertanyaan. Kamu tidak memiliki kebiasaan buruk yang membuatku benci. Pria tinggi kurus yang kusuka lagi. Kenapa kamu tidak bisa menjadi pacarku? Luo Zihan punya alasan yang sangat bagus. Saya hampir tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Tapi kita baru bertemu. Dan aku bertanya-tanya. Bagaimanapun, saya harus tinggal di bawah satu atap di masa depan. 4 tahun akan matang cepat atau lambat. Lalu mengapa tidak bersama sekarang? Aku terkejut. Orang baik bisa memprediksi cinta sebelumnya. Anda tidak biasa menemukan pacar dengan cara ini, bukan? Luo Zihan lembut di hatiku. Kesan bagus yang indah, semuanya hilang. Tidak, saya belum pernah menjalin hubungan, oke? Luo Zihan menjawab dengan menghentakkan kaki. Dia dulu seorang kutu buku. Tinggal di rumah setiap hari dan menonton drama Korea. Dia bahkan tidak melihat anak laki-laki yang mengejarnya. Aku terkejut. Tidak mungkin. Kau begitu santai mencari cinta pertamamu? Tidak sesuka hati. Saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu adalah tipe idealku. Dan saya membakar dupa untuk Yulao sebelum datang ke sekolah. Kita sudah bertemu berkali-kali. Anda pasti telah diberikan kepada saya oleh Yulao.
Jika Anda tidak dapat memahaminya, itu tidak sia-sia. Luo Zihan memejamkan matanya dan berkata dalam hati. Sedikit yang saya tahu bahwa saya telah pindah. Hei, tunggu aku. Apakah saya membuat Anda sangat menderita ketika saya masih pacar Anda? Luo Zihan mengerutkan kening, itu sangat atmosfer. Mungkinkah Anda harus memiliki 2 orang? Tulis surat cinta selama 1,5 tahun. Kemudian berpegangan tangan dan goyangkan. Kamu menyukainya. Itu bukan hal seperti ini. Aku menggeleng. Saya pikir kami bergaul dengan cukup baik. Lupakan saja, aku tidak bisa memberitahumu. Kita akan membicarakannya nanti. Saya masih berpikir itu keterlaluan. Saya baru saja bertemu kemarin dan menjadi pacar hari ini. Dan seorang wanita kaya. Novel tidak berani menulis seperti ini. Kapan itu akan terjadi di masa depan? Waktu adalah uang. Cinta tanganku menari di wajahku mengeluh. Kenapa kau lebih bertele-tele dari ibuku? Mengapa begitu sulit untuk berkomunikasi dengan Anda? Wenyan Luo Zihan tertegun beberapa saat. Apa artinya? Apakah ada wanita lain yang pernah mengatakan itu padamu? Dan saya menyadari itu. Saya hampir membocorkan hal tentang mandi dengan lembut. Saya dengan cepat mengubah mulut saya dan menjelaskan bahwa yang saya maksud adalah ibu saya. Oke, mari kita bicarakan saat kita kembali setelah laporan. Dan semakin aku melawan, semakin dia menggangguku. Luo Zihan ingin memegang tanganku dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi aku terus menghindari. Sedikit yang mereka tahu bahwa tindakan keduanya di kampus. Di mata orang lain, mereka benar-benar 2 kekasih kecil. Menggoda antara. Suara Gu Qiancheng Ouhao tiba-tiba muncul. Keduanya kembali menoleh ke arah suara. Saat Ouhao melihat Luo Zihan. Pupil mata. Tiba-tiba menyusut dalam amplitudo yang terlihat dengan mata telanjang. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebelum saya bisa menjelaskan. Luo Zihan adalah orang pertama yang mengatakan bahwa saya adalah teman sekamarnya. Sialan, oho. Terkejut, susu kedelai di tangannya jatuh langsung ke tanah. Oke, tidak heran Anda melaporkan diam-diam di belakang saya. Ternyata ada wanita cantik yang menemanimu. Hei, aku tidak akan mengganggumu lagi. Anda melanjutkan. Setelah berbicara, Ouhao tersenyum. Selangkah demi selangkah dan pergi. Saya tiba-tiba merasa tidak berdaya. Mengapa sepertinya tidak ada orang normal di sekitar? Ayo pergi. Apakah Anda tidak harus kembali dan memandikan Xiao Bai setelah laporan Anda? Luo Zihan mendesakku dengan linglung. Aku baru ingat. MU Euro masih di kamarnya. Belum sarapan. Omong-omong, kenapa kamu tidak? Tentang aku menjadi pacarmu. Tiba-tiba bertanya. Luo Zihan berpikir dalam hati bahwa baru lama dia bosan bermain. Karena kamu tidak menyukainya. Aku akan mengikuti jejak pacarku. Jawaban main-main Luo Zihan. Aku bingung. Bagaimana rasanya tidak peduli apa? Apakah mereka semua ada di pihak Anda? Omong-omong, tentang pacar dan pacar. Ayo habiskan waktu bersama. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi secara alami. Sekarang kita masih teman sekamar dan teman biasa, mari kita mulai. Oke, Luo Zihan menjawab cemberut. Setelah kembali ke rumah sewa setelah melapor. Luo Zihan berjalan ke meja dan berkata, aku akan pergi. Buang roti ekstra. Dan saya mengangguk, dan saya berkata, ya. Kemudian saya mulai berpikir tentang Xiao Bai. Bagaimana aku harus menangani urusanmu Euro hari ini? Menyembunyikannya. Hari ini dia tidak bisa kembali menjadi kucing. Jadi kamu masih suka makan abon babi rasa ikan? Pertanyaan tiba-tiba Luo Zihan menyela pikiranku. Tidak, saya menjelaskan bahwa saya tidak memakannya di pagi hari. Roti babi parutiu siang? Hanya aku dan kamu di rumah. Bukan siapa yang makan apa yang kamu makan. Saya baru saja selesai makan sayur bun pagi ini. 2 ide berbeda langsung muncul di benak mereka. Ya Tuhan, bukan Euro yang mencurinya, kan? Suara Luo Zihan langsung bergetar. Apakah itu tikus? Pikiran tentang tikus. Luo Zihan meninggalkan meja dalam sekejap. Saya buru-buru mengatakan bahwa itu harus dimakan oleh Xiao Bai, bukan? Ya, sampah. Omong-omong. Bantu saya membawa kembali roti babi suwir Yu Xiang lagi. Aku akan kirimkan uangnya.
Luo Zihan menjadi bingung. Tapi itu tidak robek. Tidak perlu uang. Tapi Anda ingat untuk memandikan Xiao Bai dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia keluar dan pergi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Terlalu sulit untuk menyembunyikannya selama sehari. Kepalaku menjadi besar jika dia tahu. Hantumu Yuro tahu apa yang akan terjadi. Lupakan saja, kembali ke kamar untuk melihat Yuro dulu. Aku membuka pintu kamar tidur. Kamu kembali. Mu Yuro berkata dengan gembira saat melihatku. Dan kemudian menerkam lagi. Sudah kubilang, kamu lebih besar sekarang. Tidak bisa seperti ini. Akan jatuh. Turunlah, aku ingin mengembalikanmu Yuro ke tempat tidur. Tapi dia menempel di leherku dan tidak mau melepaskannya. Aku suka perasaan memelukmu. Tidak ingin melepaskan. Oke, kalau begitu biarkan kamu memeluk sebentar. Tubuhmu Yuro lembut. Dengan aroma samar. Aku juga suka perasaan memeluknya. Tapi aku khawatir aku tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Setelah kita keluar. Apakah Anda menyelinap keluar untuk makan? Aku bertanya. Mu Yuro mengangguk. Lalu aku mengerutkan mulutku dan aku lapar. Aku bisa mencium bau ikan lagi. Mau tak mau aku makan. Kau masih lapar? Mu Yuro mengangguk memelas. Aku akan keluar nanti. Kamu keluar dari kamar setelah aku keluar. Akan ada roti yang tersisa untuk Anda di atas meja. Kau mau keluar lagi? Senyum di wajahmu Yuro segera menghilang. Kapan saya? Untuk mengikutimu? Tunggu sampai besok kapan kamu bisa menjadi kucing lagi. Aku akan mengantarmu ke kelas. Lalu kenapa aku menjadi manusia? Tidak bisakah kamu membawaku keluar bersamamu? Mu Yuro memiringkan mulutnya dan sangat tidak senang. Tunggu sampai aku membelikanmu pakaian. Nah, kalau begitu kamu harus berjanji. Anda akan membawa saya keluar saat saya berpakaian. Saya berjanji saya tidak bisa tidak mengatakan. Gu Qiancheng, aku kembali. Dengan suara pintu terbuka. Suara Luo Zihan terdengar. Anda tinggal di sini dan tidak membuat suara. Aku berbisik pada Xiao Bai dan meninggalkan ruangan. Apakah Anda sudah selesai mandi Xiao Bai? Luo Zihan tersenyum. Bisakah kamu pergi dan memeluk Xiao Bai? Saya buru-buru menjelaskan. Xiao Bai belum sepenuhnya kering. Bicara tentang itu nanti. Lalu aku akan pergi memberinya makan. Luo Zihan memegang roti. Aku akan membuka pintu kamarku. Aku segera meraih tangannya dan menunggu sesaat. Xiao Bai tidak lapar sekarang. Lalu mengapa Anda meminta saya untuk membeli roti ini? Luo Zihan sangat bingung. Saya akan makan ini untuk Xiao Bai untuk makan siang. Aku terlihat sangat tenang. Bahkan, sekelompok panik. Apakah Anda ingin pergi ke supermarket dengan saya? Saya dengan cepat menambahkan bahwa saya harus mengalihkan perhatiannya. Dia tidak bisa terus memikirkan Xiao Bai. Mengapa pergi ke supermarket? Luo Zihan menatapku dengan ragu lagi. Aku mau membeli peralatan dapur. Satu orang mungkin tidak bisa menerimanya. Saya ingin Anda membantu saya. Mengapa membeli peralatan dapur? Luo Zihan tidak mengangkatnya. Memasak? Tentu saja. Tidak sehat makan takut sepanjang waktu. Aku tidak percaya kamu masih bisa memasak. Luo Zihan menjadi bersemangat. Hahaha, kalau begitu ayo pergi. Luo Zihan meraih tanganku dengan penuh semangat. Lari ke pintu. Tanpa diduga, pacar saya tidak hanya tampan. Dan pengurus rumah tangga yang baik. Bukankah kau bilang kita masih berteman? Setelah sekian lama, kamu lupa lagi. Saya menatap Luo Zihan dan bertanya. Ya, teman laki-laki. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, sepertinya aku tidak bingung. Luo Zihan memegang tangannya paling banyak. Tidak melakukan hal lain. Baru saja turun. Luo Zihan tiba-tiba melepaskan tanganku. Kembali ke atas. Gu Qiancheng, tunggu aku. Kau mau apa? Aku bertanya dengan santai. Matahari agak cerah di luar. Aku lupa payungku. Luo Zihan berbicara pada saat yang sama. Dengan cepat berlari kembali ke atas. Aku lapar. Tapi detik berikutnya aku sadar apa sih? Dan saya menyadari ada sesuatu yang salah. Tunggu sebentar, jangan buka pintunya.
Aku bergegas ke atas. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk menghentikan Luo Zihan. Tapi sudah terlambat. Luo Zihan membuka pintu. Aku melihatnya. Seorang gadis berambut putih dengan telinga kucing di kepalanya. Mengenakan gaun longgar. 2 kaki putih. Tengah. Dan ekor kucing yang bergerak terentang. Berdiri di ruang tamu, menatapnya kosong. Ruang tamu tampaknya telah menekan tombol jeda. Keduanya berdiri diam dan saling memandang. Hingga aku juga kembali ke rumah sewaan. Keduanya keluar dari kebingungan. Ah, 2 jeritan pada saat bersamaan. Aku hampir kehilangan pendengaran saat kedua wanita ini membentakku. Siapa itu? Kenapa ada di rumah kita? Luo Zihan menunjuk Mu Yurou dan bertanya. Mu Yurou dengan cepat bersembunyi di belakangku. 2 tangan kecil menggenggam kuat pinggangku. Luo Zihan melihat keduanya begitu dekat. Itu muncul ketika Anda marah. Hanya marah padaku, oke? Anda benar-benar menyembunyikannya dari saya. Tidak heran Anda mengabaikan saya. Ternyata sudah memilikinya. Aku benar-benar ingin menangis. Kamu tenang dulu. Mari saya jelaskan. Jelaskan apa? Apakah wanita ini masih palsu? Luo Zihan dengan marah menunjuk bak mandi di belakangku. Takut kepalamu Yurou mencuat dari belakangku. Mengecil kembali lagi. Dia bukan benar-benar wanita. Saya menggigit peluru dan menjelaskan, apakah Anda pikir saya buta? Ini bukan apa itu wanita. Pakai kucing palsu. Apa mungkin telinganya masih Catwoman? Wajah dingin Luo Zi memerah. Aku sangat buta. Saya benar-benar berpikir Anda adalah pacar ideal saya. Saya tidak berharap Anda menjadi gaun yang suci. Beast, tenang dulu. Mari saya jelaskan. Otakku adalah sungai dan danau sekarang. Ya, saya lebih suka melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Luo Zihan menyilangkan tangannya dengan marah. Dia sebenarnya adalah kucing putih kecil yang saya adopsi. Ketika saya mengatakan itu, aku ingin menampar diriku sendiri. Siapa yang akan percaya ini? Luo Zihan mencibir. Apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Jika Anda membuat kebohongan, setidaknya buatlah kebohongan yang layak. Oke, saya tahu sulit bagi Anda untuk percaya. Tapi dia benar-benar. Aku gigit jari. Silakan dan jelaskan fakta yang lebih keterlaluan daripada kebohongan. Aku memang kucing putih kecil. Mu Yurou menjulurkan kepalanya dan menjelaskan. Aku ingat kamu tadi malam. Dan menyelinap ke kamar untuk memelukku. Tapi bagaimana Luo Zihan bisa mempercayai kalimat ini? Kau juga berkolusi sebelumnya. Saya sudah menemukan cara untuk bertindak. Ia tidak ingin mendengar kedua pria itu berdebat. Maju. Jangkau dan ambil ekor kecil di belakangmu Yusuf. Mencoba merobek apa yang menurutnya adalah kamuflase penyangga. Ah, tiba-tiba Mu Yurou berteriak kesakitan. Kedua tangan meraih pinggangku. Langsung meningkatkan intensitasnya. Wajahku yang sakit berubah menjadi hijau. Luo Zihan juga diteriakkan oleh Mu Yurou. Terkejut. Dengan cepat ia melepaskan genggaman tangannya. Melihat air mata yang berderai di mata Mu Yurou. Saya merasa bersalah. Saya bertanya dengan lemah, Anda benar-benar sedikit putih. Mu Yurou mengangguk dengan air mata di wajahnya. Saat dia berbicara, dia menggerakkan telinganya 2 kali. Untuk membuktikan itu benar. Mata Luo Zihan berangsur-angsur tumbuh semakin besar. Ia menarik napas dalam. Aku hampir pingsan. Hei, jangan menakutiku. Aku bergegas selangkangan. Untuk membantu Luo Zihan yang akan pingsan. Anda membiarkan saya melambat. Luo Zihan menopang kepalanya dan duduk di kursi. Anda menuangkan saya segelas air. Aku segera mengambilkan segelas air matang dari dapur. Setelah beberapa saat, Luo Zihan pulih dari keterkejutannya. Jadi itu sebabnya Anda berteriak begitu keras di pagi hari? Anda terkejut? Tentu saja saya juga terkejut. Pada saat ini, Mu Yurou meraih pinggangku. Aku sangat lapar. Luo Zihan membeli roti itu sendiri. Menyerahkannya pada Mu Yurou. Apakah Anda ingin makan ini? Mu Yu meraung. Tapi berdiri diam. Lalu ambil. Luo Zihan kembali mengulurkan tangannya dengan bingung. Mu Yurou masih belum berani naik. Dia mendongak menatapku. Ambillah, tidak apa-apa.
Dia bukan orang jahat yang mendengarkan bungaku. Mu Euro baru saja mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kenapa dia begitu mendengarkanmu? Luo Zihan sedikit tidak senang untuk sementara waktu. Dan apa maksudmu aku bukan orang jahat? Apa aku terlihat seperti orang jahat? Saya mengeluh kepada Luo Zihan. Dia hanya seekor kucing. Pikiran paling banyak sedikit lebih kuat daripada siswa sekolah dasar. Anda baru saja menggaruk ekornya dan membuatnya menangis. Bisakah dia tidak takut padamu? Aku juga tidak bermaksud melakukan ini. Untuk meredakan rasa malu. Luo Zihan segera mengubah topik. Putih kecil itu sekarang menjadi manusia. Apa yang akan kau lakukan? Tapi aku belum memutuskan. Mari kita ubah dia kembali menjadi kucing besok. Luo Zihan tiba-tiba terkejut. Dia berbalik untuk melihat Xiao Bai dengan rasa ingin tahu dan berkata, Xiao Bai, bisakah kamu berubah kembali? Saya tidak bisa berubah kembali sampai malam ini. Dan aku punya nama. Mu Euro berbisik. Luo Zihan menatapku dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya malu untuk menjelaskannya. Aku menamainya Mu Euro. Nama yang bagus. Aku bisa melihat dia berubah menjadi Catwoman. Apakah kamu sangat senang? Luo Zihan menyipitkan mata dan memberiku senyum buruk. Aku tersenyum canggung. Terlalu salah untuk mengatakan bahwa Anda tidak bahagia. Omong-omong, bisakah Anda tidak memberitahu siapapun tentang ini? Terlalu banyak orang tahu itu tidak baik. Saya tidak harus mengatakan. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Kata Luo Zihan sambil tersenyum. Putri saya harus tidur dengan saya di malam hari. Kenapa Wenyan langsung melebarkan mataku? Euro adalah seorang gadis, tentu saja dia harus tidur denganku. Kata Luo Zihan dengan percaya diri. Mungkinkah itu? Apa yang ingin kau lakukan pada Euro? Aku langsung menyangkalnya. Aku takut Euro tidak mau tidur denganmu. Tidak, pikiran Euro masih seorang gadis kecil. Anak laki-laki, saya punya satu set. Luo Zihan membungkuk ke kamu Euro dan bertanya dengan lembut. Euro, apa yang kamu inginkan sekarang? Saya ingin jas untuk saya sekarang. Qiancheng mengatakan bahwa saya hanya bisa keluar setelah mengenakan pakaian. Mu Euro memberikan jawaban yang sangat jujur. Bagaimana kalau saya memberi Anda satu set pakaian saya? Benarkah? Mu Euro senang untuk sementara waktu. Perlawanan terhadap Luo Zihan juga menghilang. Kata Luo Zihan pada Mu Euro di kamar tidur. Kamu melepas pakaian Gu Qiancheng dulu. Mu Euro lapar. Ia melepas pakaiannya dengan sangat patuh. Luo Zihan melihat sempurna Mu Euro. Tubuh yang hampir sempurna. Aku hanya bisa merasa cemburu. Kenapa? Dia memiliki sosok yang baik segera setelah dia menjadi manusia. Payudaraku belum sebesar itu. Kenapa kau menatapku? Mu Euro sedikit takut dengan tatapan Luo Zihan. Luo Zihan kembali sadar. Cepat jelaskan. Aku hanya ingin melihat pakaian apa yang cocok untukmu. Mengatakan. Ia berbalik dan mengobrak-abrik lemarinya untuk mencari pakaian. Coba yang ini. Luo Zihan mengeluarkan satu set kemeja lengan pendek. Kombinasi rok lipit. Mu Euro bersenandung. Pikiran untuk berpakaian dan pergi keluar. Bahagia lagi. Bawah akan memakai pakaian dalam untuk Anda terlebih dahulu. Luo Zihan berbicara pada saat yang sama. Ambil sepotong pakaian dalam dan kenakan untuk Mu Euro. Namun, Mu Euro, yang mengenakan pakaian dalamnya, mengatakan tidak. Apa yang salah dengan bunyi bip yang nyaman? Luo Zihan melihat ekspresi tidak nyamannya dan bertanya dengan cepat. Sangat tidak nyaman. Wajahmu Euro memerah. Hati Luo Zihan tidak seimbang lagi. Aku sangat marah, aku selalu merasa seperti tidak sengaja diambil olehnya. Mereka membenci tubuh mereka sendiri. Kemudian dia berkata bahwa dia tidak akan memakai pakaian dalam untuk saat ini. Saya akan membantu Anda membeli sesuatu yang cocok untuk Anda. Pakai saja bajunya. Melihat shower gel di pakaian Anda. Luo Zihan tidak bisa tidak memujinya. Itu sangat lucu. Dua orang keluar dari ruangan. Luo Zihan bertanya pada Gu Qiancheng padaku. Bagaimana kalau memakai seperti ini? Bisakah kamu keluar? Namun, aku tercengang saat melihat Mu Euro. Bahkan ngiler. Aku buru-buru bangkit dan membuka pintu. Bicaralah dengan Luo Zihan yang berwajah gelap. Euro mengatakan tadi malam bahwa dia tidak bisa tidur.
Baru saja datang untuk tidur denganku. Mu Euro. Saat ini, dia juga takut dan perlahan meminta maaf kepada Luo Zihan. Saudari Zihan. Maaf. Aku kesini semalam karena tak bisa tidur. Luo Zihan awalnya ingin menyalahkan Mu Daun. Tapi lihat tatapannya yang menyedihkan. Dia benar-benar tidak tahan untuk berbicara. Jangan terlalu galak. Bu Luro akan takut. Aku bahkan belum 11 tahun. Berbaring. Luo Zihan awalnya lega. Bangkit lagi. Keluar dari jalan. Luo Zihan mendorongku ke samping dengan marah. Masuk kamar. Saya melihat lebih dekat pada setiap bagian tempat tidur. Aku kembali mengecek selimut di tanganku dengan teliti. Kemudian disulam dengan hidung. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan yang ditemukan. Hanya menyisir napasku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku menatap Luo Zihan. Serangkaian aksi aneh barusan. Kirim pertanyaan bingung. Tidak ada apa-apa. Luo Zihan tersipu. Memutar matanya ke arahku dan keluar dari kamar. Aku lapar, buatkan aku sarapan. Luo Zihan masih memarahiku karena marah. Aku tidak terbiasa dengannya lagi. Kapan kau menjadi pelayanmu? Jika Anda ingin saya pergi, saya akan pergi. Kemarahan Luo Zihan semakin dalam ketika dia mendengar itu. Berdiri berjinjit, pegang telingaku dan berbisik marah. Aku bilang kamu tidak bisa bias. Lupakan malam sebelumnya. Kenapa tadi malam? Euro tidur di ranjang yang sama denganmu lagi. Aku juga sangat tak berdaya. Bepergian ke kamarku sendiri. Aku tidak memintanya. Mau tak mau saya merentangkan tangan dan menjelaskan bahwa saya tidak peduli. Anda hanya naksir dia. Buatkan aku sarapan. Anggap itu kompensasi. Luo Zihan memainkan bajingan dengan pinggangnya. Tapi aku tidak bisa membuat sarapan. Tidak mungkin bagiku untuk menyulap roti dan susu kedelai untukmu. Aku menjelaskan dengan senyum kecut. Luo Zihan tidak senang. Cemberut dan bergumam. Lalu kamu pergi membelikan kami sarapan. Saya makan roti daging, oke? Lalu kamu keluar dan tertawa. Aku mau ganti baju. Kurasa juga tidak. Ini memang sedikit bias terhadapmu Euro. Saya harus menyetujui permintaan Luo Zihan. Euro, kami juga kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Luo Zi. Han menyeretmu Euro kembali ke kamarnya. Melihatmu Euro dengan mata polos. Dia benar-benar tidak bisa kehilangan kesabaran. Jadi saya beralih. Wajah manja yang memancing sedih untuk memprotesnya. Euro, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Kamu sudah berjanji pada adikku Zihan yang tidur denganku semalam. Maaf, saya harus tidur di sebelah Qian Cheng. Mu Euro terkulai telinganya. Dia terlihat sangat sedih. Luo Zihan terlihat ingin menghiburnya. Saya tidak bisa tidak merasa sangat. Aku bertingkah imut dan menyedihkan dan dibunuh olehnya. Sudahlah. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak dan tidak mengenalnya secara umum. Saya kembali ke ruang sewa lebih awal. Lalu dia memanggil Luo Zihan untuk mengambil sarapan. Ide buruk muncul di kepalaku. Saat aku mengganti sepatuku. Dia tiba-tiba berdiri berjinjit. Mencium pipiku. Aku menutupi pipiku yang basah. Mata terbelalak. Melihat Luo Zihan dengan terkejut untuk membeli sarapan. Hadiahnya masih menunggu saya untuk berbicara. Luo Zihan tersenyum dan berkata, "Aku tersipu. Saya baru saja membeli sarapan. Itu tidak perlu. Jadi Anda menyukai hadiah ini." Luo Zihan sangat senang. Menghadapi Mu Euro, dia akhirnya mendapat tumpangan kembali. Mu Euro berdiri di samping. Menyaksikan tingkah mesra keduanya. Saya merasa buruk. Dia tidak tahu apa artinya cemburu. Saya hanya tahu bahwa saya tampaknya menderita kerugian, dan dia juga menginginkannya. Jadi Mu Euro dengan lembut menarik sudut pakaianku. Saya belum sepenuhnya pulih. Buka wajahmu dan putar kepalamu untuk melihatnya, kamu sedikit berjongkok. Mu Euro tidak seperti Luo Zihan. Masih sedikit pemalu. Mengapa Anda jongkok? Meski bingung, aku masih sedikit berjongkok. Bar tubuh. Mulut kecilmu Euro. Menempel di wajahku. Dan itu sudah lama tidak dirilis. Sekilas Luo Zihan cemas. Sial.
Aku hanya mencium sekali. Tidak, tidak bisa kalah darinya. Dia mencium pipiku yang lain lagi. Bahkan payah. Setelah sarapan, wajah merahku kembali normal. Tapi di pipi kanan, ada juga tanda merah. Ini adalah mahakarya Luo Zihan. Aku berkata sambil tersenyum masam, jangan mengisapnya saat menciumnya. Hei, wajahmu sangat bersih. Saya tidak bisa tidak menyesap. Luo Zihan menjulurkan lidahnya nakal. Jawaban tersenyum sangat takut akan dijatuhkan. Mengajarinya dengan buruk. Aku melihat ke cermin. Kemudian gosok pipimu dengan keras dengan tangan kananmu. Berhenti menggosok. Semakin Anda menggosoknya, semakin merah jadinya. Itu akan hilang secara alami setelah beberapa saat. Luo Zihan mengingatkan saya untuk bersiap-siap ke sekolah. Pagi ini adalah pertemuan kelas. Tidak bisa terlambat. Semoga tidak ada orang lain yang memperhatikan. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan. Aku berkata padamu Yuro yang sedang minum susu kedelai. Yuro, kita tidak akan kembali sampai tengah hari ketika kita pergi ke kelas. Kau sendirian di rumah. Saya tidak ingin tinggal di rumah. Aku juga ikut. Mu Yuro menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Maka Anda belum menunggu saya selesai berbicara. Mu Yuro berada tepat di depan kedua orang itu. Dalam sekejap, itu berubah kembali menjadi kucing putih kecil sebelumnya. Hahaha, bisakah itu benar-benar berubah kembali? Luo Zihan mengambil Xiao Bai dengan terkejut dan gembira. Sekarang kamu adalah Xiao Bai lagi. Luo Zihan dengan senang hati memeluk Xiao Bai. Aku tertawa di hatiku. Hehe, sekarang Qian Cheng adalah milikku sendiri. Aku mengambil tas sekolahku. Lalu masukkan Xiao Bai ke dalam tas sekolah. Ada lubang kecil di bagian atas. Biarkan dia bernafas di sana. Lagi pula, hari pertama kelas. Hanya angkuh dan memeluk kucing putih. Pergi ke pertemuan kerja. Terlalu mencolok. Mengapa Anda harus membiarkan Xiao Bai tinggal di tas sekolah Anda? Betapa dirugikan dia. Kata Luo Zihan saat ini. Meo Xiao Bai juga mengeluarkan kepala dari tas sekolahnya. Menangis dalam ketidakpuasan. Soalnya, Xiao Bai juga ingin keluar dan menghirup udara segar. Mari kita bawa dia keluar dan menghirup udara. Luo Zihan berkata bahwa dia akan memeluk Xiao Bai. Oke, tidakkah menurutmu menggendong kucing ke pertemuan kelas? Apakah itu terlalu mencolok? Potong, saya pikir Anda karena sesuatu. Alasan kuat. Itu demi dirimu. Luo Zihan menatapku dingin. Saya tidak berpikir itu mencolok. Jika kau tidak memelukku, peluk aku. Kata Luo Zihan. Dia mengeluarkan Xiao Bai dari tas sekolahnya. Peluk dalam pelukan. Saya tidak bisa terus mengatakan apa-apa. Ikuti Luo Zihan diam-diam. Setelah memasuki kampus, Luo Zihan memecah keheningan. Saya tidak berharap Anda memiliki wajah yang baik. Aku hanya takut masalah. Pikirkan saja. Jika orang lain sedang menonton. Menggendong kucing ke pertemuan kelas. Orang-orang akan bertanya kepada saya ini dan itu. Bukankah itu bagus? Kebetulan memiliki hubungan yang baik dengan teman sekelas? Saya pikir itu terlalu merepotkan. Dan aku akan menyelesaikan rapat kelas nanti. Saya harus pergi ke kantin sekolah untuk melakukan pekerjaan sambilan. Apakah keluarga Anda kekurangan uang? Apakah Anda harus melakukan pekerjaan sambilan ketika Anda pertama kali datang ke sekolah? Luo Zihan bertanya padaku dengan bingung dan berkata jujur. Bahkan tidak kekurangan uang. Hanya keluarga biasa. Saya bekerja paruh waktu hanya untuk menghilangkan tekanan menyewa rumah. Itu mudah. Saya membayar sewa bulanan Anda untuk Anda. Jika Anda pergi bekerja, siapa yang akan memasak untuk kita? Luo Zihan mengatakannya dengan sangat mudah. Lalu aku akan bekerja keras dan makan nasi lunak. Anda dan saya hanya pacar dan pacar sekarang. Tidak ada alasan untuk menggunakan uang Anda. Aku menjawabnya dengan senyum kecut. Saya pikir lebih baik mengandalkan diri sendiri. Nasi lunak digunakan untuk makan, dan mudah membentuk ketergantungan. Tidak mungkin. Jika Anda pergi bekerja, siapa yang akan menemani kami? Siapa yang akan memasak untuk kita? Aku tidak di sini sepanjang hari. Itu. Saya sibuk di siang dan malam hari. Jika Anda memasak di tempat kerja, Anda harus memiliki akhir pekan.
Mereka berdua memiliki pertukaran panas lainnya. Tapi tidak peduli berapa banyak Luo Zihan memaksa dan memikat. Gu Qiancheng bertekad untuk pergi bekerja. Sedikit yang kamu tahu. Keduanya berdebat sambil berjalan di kampus. Menarik banyak perhatian. Anda melihat mereka, sepertinya kemarin. Pasangan yang sangat populer. Pasangan. Sungguh, pria itu sangat tampan. Andai saja aku masih lajang. Setelah keduanya memasuki kelas. Seketika menjadi fokus kelas. Suara di dalam kelas mulai sedikit berisik. Saya berada di sekolah kemarin, Tieba. Aku pernah lihat fotonya. Fotonya diambil oleh beberapa senior kaya. Habiskan uang untuk mendorongnya ke beranda Tieba. Saya tidak berharap itu menjadi teman sekelas. Benar-benar bau. Dengan udara yang lembut. Sangat putih. Rasanya sangat menyenangkan memakai pakaian periode. Ini sangat bagus. Tapi saya pikir itu masih agak terlalu kurus. Saya masih lebih suka pria berotot. Saat ini, ketua kelas Liu Sumpah juga memasuki kelas. Saya melihatnya pada pandangan pertama di belakang kelas. Duduk di sebelah Gu Qian, Cheng dan Luo Zihan. Mereka benar-benar menjadi pasangan dalam satu hari. Itu harus sementara dan akan segera tersebar. Liu bersumpah untuk menghibur dirinya sendiri. Kemudian mulai sendiri. Tugas mengatakan kepada seluruh kelas. Silakan pindai kode QR di layar. Masuk dengan konselor. Profesor Jalan Raya akan segera datang. Setelah beberapa saat. Kepala botak dengan beberapa bentuk tubuh untuk dijual. Pria parubaya itu memasuki kelas. Guru Lu ada di sini, dan tak ada yang kekurangan cinta. Liu bersumpah untuk mendaftar untuk situasi tersebut. Saya melapor ke administrasi Jalan Raya. Oke, pengawas itu mengangguk. Kemudian saya membuat pengenalan diri yang sederhana. Nama saya Jalan Raya. Apakah konselor Anda? Kelas ini akan beradaptasi dengan persyaratan sekolah. Terutama menjelaskan aturan sekolah. Rencana sekolah dan beberapa tindakan pencegahan. Lalu ada PPT di layar. Menunjuk. Katakan. Konselor kami sangat malas. Luo Zihan tidak bisa membantu tetapi mengeluh dengan suara rendah. Aku suka baju itu padamu. Tidak ada omong kosong. Saya suka Profesor Botak ini. Profesor Botak selesai berbicara. Sesi pengenalan diri telah dimulai lagi. Saat Luo Zihan memperkenalkan dirinya. Seorang gadis bertanya pada Luo Zihan. Apakah Anda memelihara anak kucing ini? Luo Zihan mengangguk dan mengiyakan. Lalu saya menambahkan kalimat lain di hati saya. Gu Qiancheng adalah milikku. Tidak masalah. Tapi Xiaobai menggerakkan ekornya karena tidak puas. Mengungkapkan protes. Saya dari Qiancheng. Saya juga suka anak kucing. Bisakah kamu memelukku? Gadis itu bertanya dengan ragu-ragu. Luo Zihan menggelengkan kepalanya dan menolak. Itu tidak mungkin. Xiaobai bukan hanya milikku. Dia juga Gu Qiancheng. Anda seperti menemukan jawabannya. Hubungan antara keduanya. Luo Zihan membuka mulutnya dan mengusulkan nama Gu Qiancheng. Ruang kelas tiba-tiba menjadi hidup. Penuh desahan. Jadi apa hubunganmu dengan Gu Qiancheng? Beberapa gadis tidak menyerah. Saya ingin mendengar Luo Zihan mengakuinya sendiri. Luo Zihan khawatir. Bagaimana cara bersumpah kedaulatannya atas Gu Qiancheng? Karena seseorang bertanya. Tentu saja dia harus mengakui dengan lantang bahwa Anda menebaknya dengan benar. Tentu saja kita adalah pasangan. Tidak perlu mempublikasikan hubunganku denganmu. Yang bar. Aku menatap tak berdaya pada Luo Zihan yang berjalan kembali. Aku tidak menghotbahkannya. Ketika seseorang bertanya kepada saya menjawab secara alami. Luo Zihan memeluk Xiaobai dan membalasnya dengan senyuman. Ini adalah beberapa wanita yang duduk di meja depan. Dengan penasaran, dia menoleh dan berkata Luo Zihan. Sekolah memiliki Tieba. Kamu dan Gu Qiancheng. Tampaknya menjadi topik hangat di Tieba. Aku tertegun sejenak. Tapi aku tidak mengingatnya. Saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Letnan Gubernur. Luo Zihan terkejut. Keluarkan ponsel Anda dan klik Tieba di sekolah. Benar saja, postingan pertama terkait dengan Gu Qiancheng. Minta informasi nama pria tampan ini dan kunci di kelas.
Saya suka pria tampan ini. Kemudian berikut ini adalah kemarin Luo Zihan dan Gu Qiancheng. Foto jalan kaki di kampus. Namun, Luo Zihan dikeluarkan seorang manusia besi dengan P. Perangkat lunak gambar dihapus. Luo Zihan melihat postingan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Siapa pria ini? Aku tepat di sebelah Gu Qiancheng. Merampok orang begitu terang-terangan. Luo Zihan terus menonton. Temukan 3 posting pertama di Tieba. Keduanya terkait dengan Gu Qiancheng. Dan ada banyak postingan tentang dia. Tapi itu semua di bawah. Mengapa dan Gu Qiancheng? Apakah postingan terkait akan berada di atas? Luo Zihan bertanya dengan sedikit kebingungan. Beberapa siswi menjawab. Orang yang mempostingnya pasti sudah mengeluarkan uangnya, bukan? Tieba sekolah. Ini adalah situs web independen yang dibuat oleh Manula. Habiskan uang untuk mendapatkan pos ke atas. Pada siang hari. Sepertinya mahal. Jadi, ada 2 wanita kaya di sekolah yang menyukai Gu Qiancheng. Dengarkan kata-kata keduanya. Luo Zihan tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu. Dia bahkan tidak mendengar Gu Qiancheng berbicara dengannya. Anda tahu cara membuat posting sendiri. Sub atas? Luo Zihan bertanya pada mereka. Setelah Anda memposting. Langsung saja ke administrator Tieba. Luo Zihan masih ingin terus bertanya. Tapi Xiao Bai dalam pelukannya berjuang saat ini. Luo Zihan buru-buru menenangkan. Klik pada Xiao Bai. Pada saat yang sama, dia kebetulan melihat Gu Qiancheng berjalan keluar dari kelas. Dia buru-buru memeluk Xiao Bai dan mengejarnya. Mengapa Anda tidak menelepon saya ketika Anda pergi? Luo Zihan bertanya dengan nada menyalahkan. Pergi? Aku sudah memberitahumu 3 kali. Setelah kelas selesai, saya meninggalkannya dengan linglung dan tidak mendengarnya. Saya harus pergi ke kafetaria untuk melakukan pekerjaan sambilan. Secara alami pergi dulu. Saya tak berdaya menjelaskan. Luo Zihan merasa malu. Omong-omong, toh tidak ada kelas di sore hari. Anda dapat kembali dengan Xiao Bai terlebih dahulu. Saya akan kembali ketika saya selesai pada siang hari. Tak ingin aku menemanimu. Luo Zihan memikirkan 2 wanita yang memposting. Aku marah. Saya akan membuat posting nanti. Langsung di atas selama 1 tahun. Mengapa Anda mengikuti saya? Aku akan bekerja. Aku penasaran. Menemani Anda untuk mencegah Anda bosan di tempat kerja. Lagi. Xiao Bai pasti ingin tinggal bersamamu juga. Luo Zihan menjawab dengan yakin. Keduanya tiba di kedai burger di kafetaria. Bos, saya Gu Qiancheng. Baru saja menghubungimu. Saya mengidentifikasi diri saya segera setelah saya melihat pemiliknya. Iya. Saya tidak menyangka itu adalah pria yang tampan. Manajer toko wanita sangat puas setelah melihat orang tersebut. Saya pikir akan sangat menyenangkan memiliki pria tampan. Tepat untuk membantu saya menarik pelanggan wanita. Bahkan, Luo Zihan tiba-tiba bertanya. Bos, kau masih merekrut kerja paruh waktu di sini? Kau mau bekerja paruh waktu juga? Penjaga toko terkejut. Luo Zihan mengangguk dan mengiyakan. Penjaga toko wanita itu tertegun sejenak. Lalu ia segera kembali sadar dan menjawab tentu saja. Saya kebetulan mempekerjakan 2 orang. Yah, aku punya permintaan kecil. Luo Zihan terus berbicara kepada penjaga toko wanita. Anak kucing yang kita miliki inilah yang menempel pada kita. Ketika kita pergi bekerja. Bisakah Anda meletakkannya di samping? Penjaga toko wanita itu sedikit ragu. Jika kucing ini merusak sesuatu. Atau menangkap pelanggan atau sesuatu yang tidak baik. Luo Zihan melihat melalui kekhawatirannya. Suplemen aliansi Xiao Bai sangat patuh. Dia hanya tinggal di sana. Lihat kami di sebelahmu, aku bisa melakukannya tanpa gaji. Jika Xiao Bai merusak sesuatu, saya pasti akan mengimbanginya. Iya, tapi gajinya tetap harus dibayar. Penjaga toko wanita itu berpikir sejenak. Lalu tersenyum dan menjawab hebat. Petugas pasangan. Mereka semua adalah pria tampan dan wanita cantik. Dan kucing putih kecil yang lucu. Publisitas gratis ada di sini. Kemudian pemiliknya pergi mengambil pakaian untuk keduanya. Menunggu penjaga toko wanita untuk mengambil pakaiannya. Aku sedikit mengernyit dan bertanya pada Luo Zihan. Pekerjaan apa yang kamu lakukan?
Anda masih membutuhkan uang ini? Jawab Luo Zihan sambil tersenyum. Tentu saja aku tak kekurangan uang. Saya menemani pacar saya bekerja. Bukankah ini takut kamu akan bosan? Setelah mendengarkan Meo Xiaobai, lengan Luo Zihan penuh dengan protes. Masa depan bukan milikmu sendiri. Luo Zihan dengan cepat berubah pikiran, ya. Menemani pacar kita. Setelah penjaga toko wanita membawa pakaian toko. Ketika keduanya mulai bekerja. Seorang gadis di kafetaria. Untuk gadis lain yang sangat luar biasa dalam penampilan. Berbicara tentang salju yang cerah. Bekerja di kedai burger. Anak laki-laki itu. Sepertinya pria tampan di Tieba. Wenyan, seorang gadis bernama King Sui. Lihat ke arah kedai burger. Itu dia. Bukankah mahasiswa baru itu ceroboh? Datang ke studi kerja begitu cepat. Lin King Sui bingung. Mungkin keluarganya tidak terlalu kaya. Gadis di sebelahnya menebak. Itu akan lebih baik. Jika dia adalah tuan muda yang kaya. Aku masih lelah mengejarnya. Saat ini, Lin King Sui mengenali Luo Zihan yang berdiri di depan halaman kasir lagi. Bukankah ini gadis di sebelah Gu Qiancheng hari itu? Rasa krisis tiba-tiba datang. Sedang apa dia di sini? Bukankah mereka semua bertengkar? Lin King Sui terus makan. Saya sengaja menunggu orang-orang di kafetaria pergi hampir. Baru saja pergi ke kedai burger. Pria tampan dapat memesan satu langkah. Lin King Sui mengabaikan Luo Zihan. Sambut Gu Qiancheng langsung di dalam. Apakah ini membuat Luo Zihan marah? Siapa gadis ini? Kau sombong sekali. Abaikan saja aku. Cukup temukan wanita cantik ini. Saya dalam suasana hati yang baik. Lihat jawaban bercanda Luo Zihan. Tidak bisakah saya memberi Anda beberapa? Lin King Sui masih tersenyum dan berkata padaku. Jika Anda harus bertanya. Lalu aku akan memesannya untukmu. Luo Zihan akan marah. Dalam waktu normal, dia akan meledak sejak lama. Tapi sekarang Lin King Sui adalah pelanggan. Dia harus menelan amarahnya. Dan dia menatapku sangat buruk. Lin King Sui terus tersenyum dan berkata bahwa hanya secangkir coke dengan es. Tunggu sebentar, aku akan mengemasnya untukmu. Saya secara acak berbalik untuk menyiapkan coke untuk Lin King Sui. Luo Zihan berdiri di samping. Menggigit bibirnya, dia terus menatap Lin King Sui. Aku berteriak nyimpo di hatiku. Apakah kamu sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat aku masih di sana? Coke yang kamu inginkan. Saya menyerahkan coke kepada Lin King Sui. Lin King Sui mengucapkan terima kasih setelah menerimanya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan pria tampan itu. Bisakah Anda menambahkan WeChat? Lupakan saja. Aku tersenyum dan menolak. Luo Zihan sudah hampir gila. Jika Anda menambahkan WeChat wanita ini. Saya kira saya akan dipukuli ketika saya kembali nanti. Apakah ada WeChat untuk kontak yang mudah? Saya sangat suka makanan di toko Anda. Jika Anda ingin makan di masa depan, saya akan membuat janji dengan Anda terlebih dahulu. Lin King Sui membuka mulutnya. Itu sebabnya saya tidak bisa menolak. Jelas seorang veteran cinta. Saya tidak punya pilihan selain setuju. Siapa namamu? Tampan? Jadi saya bisa membuat catatan untuk Anda. Lin King Sui memanfaatkan situasi untuk meminta informasi lebih lanjut. Kami berbicara sebentar. Dia melambai padaku sebelum dia pergi. Namaku Lin King Sui. Sampai jumpa besok. Dalam perjalanan kembali. Semakin Luo Zihan memikirkannya, semakin marah dia. Mulut tanpa kata. Bahkan Xiaobai bersembunyi di pelukan Luo Zihan. Aku akan memeluknya. Dia juga meringkuk dan menolakku. Aku menghela nafas dalam hatiku. Xiaobai akan dimanjakan olehnya cepat atau lambat. Oke, jangan marah. Aku membuka mulutku untuk menghibur Luo Zihan. Apa itu? Kau setuju dengan tuntutan tak masuk akal wanita itu? Luo Zihan dengan marah bertanya apakah dia pelanggan. Selama itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan. Saya harus puas sebagai pelayan. Tapi ini permintaan yang tak masuk akal. Saya pemesan. Dia benar-benar mengabaikanku. Aku kesal. Luo Zihan terus mengeluh. Konselor meminta kami untuk mengajar di pertemuan kelas pagi. Seragam pelatihan militer kamar.
latihan militer dimulai besok. Saya menyela Luo Zihan, saya hanya akan mendapatkannya. Apakah kamu belum mencuci pakaianmu? Jika Anda tidak mencucinya, Anda tidak akan bisa mengeringkannya. Luo Zihan itu keras. Lalu dia meraih tanganku dan menarikku ke sisinya. Keduanya berdekatan. Aku belum mengetahuinya. Luo Zihan mengeluarkan ponselnya dengan tangan satunya. Memegangnya di depan keduanya dan melihat ke kamera. Saya sedikit bingung, jadi aku tetap melakukannya. Luo Zihan mengambil beberapa gambar berturut-turut. Setelah memeriksa efeknya, dia tersenyum puas. Kenapa kau tiba-tiba memotret? Aku bertanya pada Luo Zihan dengan bingung. Saya akan berbicara denganmu nanti. Saya akan mengambil Xiao Bai kembali dan mencuci pakaian kotor terlebih dahulu. Luo Zihan hendak mengambil Xiao Bai kembali. Ketika Xiao Bai melihat dia akan pergi, saya langsung berhenti marah. Dia dengan cepat mengulurkan dua cakar kecilnya ke arahku. Ikut denganku. Aku tersenyum dan memeluk Xiao Bai. Bukankah kau hanya menginginkanku? Meong Xiao Bai menyadari. Jilat pipiku untuk meminta maaf. Saat ini, Luo Zihan menambahkan kalimat lagi dengan marah. Cepat kembali setelah memakai seragam latihan militer. Jangan bicara dengan gadis lain. Oh begitu. Ini bukan jam kerja sekarang. Jangan memulai percakapan dengan orang lain. Setelah keduanya berpisah, Luo Zihan memegang ponsel. Kirim foto yang baru saja Anda ambil ke Tieba. Segera hubungi administrator Tieba. Halo. Saya ingin posting ini berada di atas selama setahun. Administrator bingung. Kemarin, seorang gadis memintanya untuk mengambil posting atas selama sebulan. Itu cukup membuatnya terkejut. Sekarang Luo Zihan langsung berbicara dengannya selama setahun. Dan ini semua tentang Gu Qiancheng. Administrator tidak bisa tidak cemburu. Apakah semua wanita kaya saat ini begitu kaya? Benar saja, dia tampan dan bisa makan sebagai makanan. Ketika saya selesai mengambil 2 set seragam pelatihan militer dan hendak kembali, kebetulan bertemu dengan Ou Hao yang sedang mendekat. Gu Qiancheng, aku akan menemukanmu. Apa yang saya katakan tadi malam tentang mendaftar untuk kompetisi LoL? Yang Anda butuhkan hanyalah informasi identitas Anda. Aku harus kembali sekarang. Saya akan mengirimkan informasi ketika saya tiba di rumah sewa. Aku tersenyum dan menjawab, tunggu sebentar. Aku akan ke kelas mengambil seragam latihan militer dan kembali ke asrama. Ini sedang dalam perjalanan keluar dari sekolah bersamamu. Hanya mengobrol. Saya memikirkannya dan setuju. Lagi pula tidak akan lama. Oleh karena itu, saya mengikuti Ou Hao ke kelas tempat mereka mengadakan pertemuan kelas. Tapi segera aku menyesalinya. Pemimpin kelas Ou Hao sebenarnya adalah Lin Qingsui dan Gu Qiancheng. Lin Qingsui langsung mengenaliku berdiri di depan pintu. Halo, Suster Lin. Sudah terlambat bagiku untuk melarikan diri sekarang. Saya harus menyambutnya dengan canggung. Ternyata Anda juga berada di departemen komputer. Lin Qingsui sangat terkejut. Anda berada di kelas rekayasa perangkat lunak. Kelas 4 lunak. Aku melihat Ou Hao mengangkat alis ke arahku dari kejauhan. Aku sangat ingin mengulitinya. Berhenti menonton pertunjukan, pencuri tua. Keluar dan selamatkan aku. Jadi Lin Qingsui menyeretku untuk mengobrol sebentar. Tanyakan saja berbagai rutinitas dan informasi saya. Senior, aku masih ada urusan dan harus kembali ke rumah sewa dulu. Bicaralah dengan Anda lain kali Anda punya waktu. Aku tidak tahan lagi. Aku melarikan diri. Xiao Bai dalam pelukan. Dia terus memukuli dadaku dengan cakarnya. Artinya Kang. Selamat tinggal. Lin Qingsui juga tidak berhenti. Hanya melambaikan tangan padaku. Ou Hao tertawa di sebelahmu, bunga sekolah akan merendamu. Saya memiliki begitu banyak informasi tentang Anda. Saya tidak tahan untuk menyela percakapan Anda. Saya pikir Anda menonton kesenangan dan tidak berpikir itu terlalu besar. Ketika saya selesai berbicara, otak saya muncul. Itu terkejut. Apa yang baru saja kamu katakan? Lin Qingsui adalah bunga sekolah. Apa masalahnya? Lin Qingsui terlihat bagus. Dia tinggi dan bagus. Keluarga tampaknya sangat baik, tidak masalah. Aku hanya bertanya dengan santai. Sebenarnya aku bodoh. Saya tidak menyangka Lin Qingsui adalah bunga sekolah.
Booth ini penuh. Tapi saya pikir segera posisi bunga sekolah akan menjadi satu. Oh Hao tiba-tiba berkata. Kenapa begitu? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa orang lain memiliki begitu banyak kelebihan? Itu harus menjadi bunga sekolah. Aku menatap Oh Hao tanpa berkata-kata. Ya? Tapi saya pikir pacar Anda terlihat lebih baik. Ada aura tentang pacarmu. Sama seperti itu pada pandangan pertama. Saya tidak tahu bagaimana menanggapinya saat ini. Setelah kembali ke rumah sewa. Luo Zihan sedang mencuci pakaian. Bukankah kamu bilang kamu akan segera kembali? Saya lupa ketika saya bertemu teman sekelas sekolah menengah saya mengobrol. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Lin Qingsui. Saya ingin membodohi hal ini seperti ini. Meong tidak tahu. Xiao Bai melompat keluar dari pelukanku. Pergi ke sisi Luo Zihan. Mendorong kakinya dengan cakarnya. Menunjuk ke arahku lagi. Tunjukkan bahwa aku berbohong. Sial, kau menyembunyikan sesuatu dariku. Luo Zihan tiba-tiba bertanya dengan marah, aku tidak. Saya masih berpikir tentang berdalih. Saya tidak menyangka Xiao Bai akan langsung berubah kembali ke penampilan manusia. Saudari Zihan. Qian Cheng berbohong padamu. Dia dan pria itu pada siang hari ini. Gadis bernama Lin Qingsui yang kamu temui. Mengobrol untuk waktu yang lama. Aku mendorong dadanya dan mendesaknya untuk pergi, tapi dia tidak pergi ke neraka. Aku tak menyangka Mu Yuro akan mengeluh. Apalagi yang harus Anda katakan? Luo Zihan menghentakkan kakinya dengan marah. Kamu cabul hooligan cabul. Dengan kita berdua, apakah kamu tidak cukup? Aku benar-benar kebetulan bertemu dengannya secara kebetulan. Dia menyapaku. Saya hanya berbicara beberapa kata dengannya. Saya mencoba menjelaskan diri saya sendiri. Tapi Luo Zihan tidak tenang. Bahkan Mu Yuro masih mengekspos sop istriku. Lihat Yuro, aku marah. Anda harus memberi kami berdua penjelasan. Apa yang Anda ingin saya jelaskan? Aku akan mengeringkan air liurku. Bagaimana dengan keyboard Anda? Berlututlah dan minta maaf kepada kami. Luo Zihan menatapku dengan marah. Orang baik. Saya juga seorang pria yang bisa membungkuk dan meregangkan. Jika Anda meminta saya untuk berlutut, saya akan berlutut. Saya tidak akan melakukannya jika saya mendengarnya. Saya tidak akan melakukannya jika Anda melakukannya atau tidak. Lalu kamu pergi ke neraka. Luo Zihan mengulurkan tangannya dan hendak menangkapku. Aku tidak duduk diam. Mohon ampun saat bersembunyi. Memiliki sesuatu untuk dikatakan. Seorang pria tidak menggerakkan mulutnya. Aku sudah mengakui kesalahanku. Sama seperti aku menghindar. Aku tak menyangkamu Yuro tiba-tiba menyerangku. Dorong aku ke sofa. Saudari Zihan. Saya berpegang pada kesalehan dan saya mencoba untuk membebaskan diri. Tapi aku tak menyangka kekuatanmu Yuro begitu besar. Yuro, tolong lepaskan dulu. Wajah Luo Zihan memerah seketika. Dia menggurui marah. Aku lupa kalau Mu Yuro masih telanjang. Dia buru-buru membawa Mu Yuro kembali ke kamar untuk berpakaian. Aku duduk di sofa dengan wajah merah. Dia memutar bibirnya yang terbuka dan tersenyum. Krim. Hei, hei. Dalam perjalanan kembali ke rumah sewa setelah menyelesaikan pekerjaan paruh waktu di malam hari. Luo Zihan cemberut dan mengeluh. Murah lagi, dasar mesum. Aku jelas korban, oke? Yuro yang mendorongku ke sofa. Aku tersenyum dan menjelaskan soalnya, sudut mulutmu hampir sampai ke langit. Aku sangat bahagia. Luo Zihan memutar matanya ke arahku. Hahaha. Saya juga tertawa ketika saya ditusuk di tengah. Tapi itu juga dikirim oleh Yuro sendiri. Lalu kau tidak akan mendorongnya? Luo Zihan menuduhku. Omong-omong, berapa umurmu? Aku tersenyum dan bertanya pada Luo Zihan. 19 apa yang kamu lakukan? Luo Zihan menatapku dengan mata bingung. Anda berusia 19 tahun. Setahun lebih tua dariku. Aku tidak percaya. Saya pikir Anda di bawah umur. Saya sudah kuliah, meskipun saya lebih muda. Ini harus lebih dari 18, oke? Mengapa Anda pikir saya di bawah umur? Luo Zihan tidak mengangkatnya. Saya pikir Anda melewatkan gitar. Dan saya berhenti di tengah jalan. Dan apa? Luo Zihan menatapku dan tidak bertanya apa-apa.
Aku takut kamu akan memukuliku. Saya sengaja merayu Luo Zihan. Luo Zihan benar-benar bersemangat. Katakan padaku, apakah kamu tahu? Lalu aku bilang kamu tidak boleh marah. Aku tersenyum dan berkata, faktanya, itu karena kamu terkadang benar-benar bodoh dan imut. Beberapa bodoh. Apalagi saat kamu cemburu. Mulut menonjol seperti balon. Bisa dibilang aku imut. Tapi di mana aku bodoh? Luo Zihan tidak yakin, bukankah kamu bodoh? Aku sengaja sedikit meninggikan suaraku. Dan turun, seorang anak yang belum tahu apa-apa. Peduli tentang penjelasan Luo Zihan yang tidak yakin. Ini untuk menjagamu agar tidak bias, oke? Dan turun tidak mengerti apa-apa. Dia belajar dengan cepat. Aku mengerti apa itu kecemburuan hari ini. Omong-omong, Ro belum makan malam. Keduanya menyebutmu Yuro. Dan aku sadar dia belum makan malam. Dengan cepat bergegas menuju rumah sewa. Mu Yuro meringkuk dengan kakinya sendirian saat ini. Duduk di tempat tidur. Kenapa Qian Cheng dan Zihan belum kembali? Aku sangat lapar, Yuro. Kami kembali. Mu Yuro, yang mendengar suara itu, berlari keluar dengan gembira. Akhirnya kau kembali. Aku lapar sekali. Tunggu sebentar. Aku akan membuatkanmu makan malam. Aku mengganti sepatuku dan pergi ke dapur. Yuro, ayo mandi dulu. Kata Zihan padamu Yuro. Setelah mandi, mereka bertiga makan malam bersama. Aku mengambil mangkuk kotor dan pergi ke dapur. Kembali ke kamarmu. Aku hanya akan membereskan dapur dan meja makan. Yuro, kita akan kembali ke kamar kita. Luo Zihan menarikmu Yuro. Aku ingin kembali ke kamarku. Tapi setelah beberapa langkah, Mu Yuro berhenti di depan pintu rumah Gu Qian Cheng. Aku tak mau pergi. Saya ingin tidur dengan Qian Cheng. Tapi kau sudah menjadi manusia sekarang. Aku sudah bilang. Ketika Anda menjadi anak kucing, Anda bisa tidur dengan Qian Cheng. Luo Zihan tidak berencana untuk melepaskan mandi malam ini. Seorang gadis kucing seksi dan lembut berbaring di samping. Siapa yang tahan? Saudari Zihan. Bahkan, Anda juga ingin tidur dengan Qian Cheng, bukan? Mu Yuro tiba-tiba membuka mulutnya. Wajah Luo Zihan langsung memerah. Saya dengan cepat menyangkal bahwa saya tidak melakukannya. Mu Yuro melihat bahwa Luo Zihan duplikat. Jika begitu, mengapa kita tidak tidur dengan Qian Cheng? Luo Zihan ragu-ragu sejenak. Saya pikir jika terus seperti ini, di masa depan, harus 3 orang yang tidur di ranjang yang sama. Mengapa tidak mulai sekarang? Luo Zihan buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku ingin menghilangkan desiran dari kepalaku. Apa yang kupikirkan? Aku tidak bisa bias oleh hujan. Namun, saat Luo Zihan kembali sadar. Tapi temukan dirimu sendiri. Itu sudah tanpa sadar ditarik oleh Mu Yuro. Dia masuk ke kamar Gu Qian Cheng. Kamu Ro. Kita tidak bisa begitu saja memasuki kamar Gu Qian Cheng seperti ini. Keluar, Luo Zihan sangat tersipu. Kenapa tidak? Pagi ini, Anda bergegas ke kamar Qian Cheng? Mu Yuro mengedipkan mata besarnya padanya. Inilah alasannya. Luo Zihan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di pagi hari dia melakukannya. Ia bergegas masuk ke kamar tepat di depan mereka berdua. Itu berbeda. Rekan Luo Zihan yang berdalih mencondongkan tubuh ke depan. Pegang tanganmu Yuro. Dan kali ini, setelah berkemas, aku mendorong pintu dan masuk ke kamar. Saya melihat 2 wanita mendorong dan menarik di kamar tidur mereka. Sialan, aku hanya berdiri di sana.